Jadi tuh hotelnya ini kalau dibilang tua nggak tua sih sebenarnya. Peresmiannya 97. Jadi udah dibuka tuh tahun 97 kan. Jadi pas awal masuk ke sana itu, masuk kitchennya itu, saya udah agak aneh sama satu ruangan namanya room bacer. Terus habis itu nggak lama ada bunyi lagi tuh, bunyi clang-clang kayak gitu kan. Nah, ketika saya lihat ke belakang, nengok ke belakang, itu pisaunya udah mulai goyang-goyang lagi. Tiba-tiba pas saya lagi jaga station itu, saya lagi bikin apa ya, waktu itu bikin omelet, itu ada bapak-bapak nyamperin saya, salah satu tamu lah istilahnya. Dia bilang, "Mas, itu anak siapa ya?" Kulkas. Jadi di situ tuh saya gambarin ya, kulkasnya itu gede banget bang. Jadi ukurannya tuh segede ruangan inilah istilahnya. Saya dengar suara tuh dari situ kayak tok 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 tok, tok kenceng banget kayak orang buru-buru minta dibukain bang. Pas saya buka, itu anak di situ bang, di dalam. Nah, selang 10 menit saya lagi ngebersihin sipul kan. Teman saya satu nih bilang, "Dra, coba lihat ke gym," kata dia gitu. Terus ya saya kan cuman apaan sih orang dia lagi sendirian gitu kan. Terus saya sambil ngebersihin kolam, "Udah cepetan itu ngeliatin ke gym sekarang," kata dia gitu. Terus pas saya lihat gym, saya ngeliat si Iwan itu lagi dikelilingin sosok pocong bang. Wah anjir, ada banyak. Kira-kira ada 10 lah. Halo teman-teman, Pintas dan Gelap, selamat malam dan berjumpa lagi bareng gue Jon Arya. Seperti biasa, gue udah kedatangan narasumber yang mau menceritakan kejadian-kejadian menyeramkan yang pernah dialaminya pada saat dia ini kerja di salah satu hotel bintang 4 di kawasan Jakarta. Dan orang ini tuh banyak banget ngalamin kejadian-kejadian menyeramkan. Dan penasaran sama kisahnya, jadi sebelum kita denger ceritanya, gue mau ngajak kalian nih, yang mau jadi narasumber kayak narasumber gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap, atau bisa hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Dan langsung aja nih, kita kenalan sama Bang Indra. Halo Bang Indra, apa kabar Bang Indra? Halo bang. Terus dulu Bang Indra. Aduh, Bang Indra datang dari mana nih? Saya dari Kebagusan bang. Kebagusan Jakarta Selatan ya? Iya betul. Oke Bang Indra, ini Bang Indra mau cerita tentang apa nih? Jadi nih cerita tentang waktu itu pas saya sekolah itu saya pernah magang sama kerja di salah satu hotel di daerah Jakarta. Di daerah Jakarta? Iya betul. Tahun berapa itu? Kira-kira tahun 2007 2008. 2007 2008. Iya. Wah, ini sedikit aja nih Bang Indra ya. Waktu Bang Indra kerja di sana, Bang Indra ngalamin kejadian horor apa nih? Sedikit aja. Oke. Sebenarnya banyak sih bang. Kalau sedikit aja paling kayak gangguan anak kecil, terus sosok yang saya bisa bilang ganteng ya bang, itu ada beberapa sih yang kayak gitu. Sosok ganteng. Penasaran nih. Iya. Seganteng apa sih dia, Bang? Ya mirip saya sih bang. Gue kira dulu bakal mengarahin mirip gue. Enggak ternyata. Oke, ini gue udah penasaran banget nih mau denger kisah dari Bang Indra seperti apa. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Jadi di tahun 2007 saya tuh magang di staff kitchen banget di salah satu hotel di daerah Jakarta. Ini hotelnya bintang 4 sih bang. Jadi tuh hotelnya ini kalau dibilang tua nggak tua sih sebenarnya. Peresmiannya 97. Jadi udah dibuka tuh tahun 97 kan. Jadi untuk fasilitas hotelnya sebenarnya saya kurang tahu semuanya bang ya. Cuman yang saya tahu tuh di situ ada poolnya itu ada 2 di lantai 7 sama di rooftop. Kalau untuk kitchen yang saya tempatin itu di lantai 1 adanya, sama nanti ada kitchen kantin karyawan di basement. Itu buat tempat makan karyawan kan. Kalau untuk dibilang megah, ini sangat megah sih bang kalau menurut saya. Jadi hotelnya itu kurang lebih ya ada sekitar 18 lantai. Jadi kalau dibilang ini besar, sangat besar sih kalau menurut saya. Jadi pas awal masuk ke sana itu, masuk kitchennya itu, saya udah agak aneh sama satu ruangan namanya room bacer. Jadi itu yang buat motong-motong daging, motong-motong ikan, yang kayak gitulah pokoknya. Pas saya datang itu saya langsung masuk ke shift 3. Shift 3 itu dari jam 11 sampai jam 7 pagi kan. Nah, untuk informasi aja, si bacer ini
tutupnya itu jam 9. Maksudnya tutup itu udah nggak ada orang lagi di sana. Tapi kalau untuk masuk untuk ngambil daging segala macam itu masih bisa. Oke. Ketika saya masuk sana itu jam 11, itu Bacer itu udah lampunya udah temaram, udah apa ya, udah redup lah, udah nggak terang lagi lampunya. Ini jam 11 malam nih? Iya, jam 11 malam pas saya datang. Nah, kira-kira jam 1-an, jam 1, jam 2 lah malam itu, saya tuh mau bikin orderan. Kita mau bikin tom yum ceritanya. Pas saya lagi mau bikin, ternyata pas ngecek ke kulkas di kitchen, udangnya habis. Oke. Mau nggak mau kita harus ngambil ke Bacer kan. Nah, disuruhlah saya sama supervisor saya. Ndra, ambil udang di Bacer, kata itu, di freezer Bacer. Ya udah, mau nggak mau saya harus ngambil kan, daripada nggak jadi si tom yumnya. Terus saya masuk ke dalam, itu suasana tuh udah mulai nggak enak tuh, sepi juga kan. Nah, untuk denahnya itu, si freezernya Bacer itu ada di pojok ruangan. Jadi saya harus ngelewatin meja potong, gantungan pisau-pisau daging yang ditempel di tembok, sama tempat bersihin-bersihin daging. Terus baru ke freezernya kan. Nah, pas saya masuk ke freezer buat ngambil si udang tadi, itu di luar itu bunyi pisau beradu gitu bang, kayak trang gitu. Kayak ada aktivitas gitu? Bukan aktivitas, tapi kayak pisau yang digantung itu goyang-goyang gitu, trang gitu kan. Oke. Nah, pas saya udah denger kayak gitu, saya langsung buru-buru ambil si udangnya, saya langsung keluar dari freezer. Ternyata pas di luar, itu nggak ada apa-apa bang. Pisau semuanya diem, suaranya udah nggak ada, emang nggak ada apa-apa. Nah, terus habis itu saya mau keluar nih bang, mau buka pintu Bacer kan, mau keluar. Terus habis itu nggak lama, ada bunyi lagi tuh, bunyi trang kayak gitu kan. Nah, ketika saya lihat ke belakang, nengok ke belakang, itu pisaunya udah mulai goyang-goyang lagi. Ternyata suara itu emang dari situ. Terus habis itu saya langsung kabur ke station, ya udah saya langsung buat si tom yumnya kan. Tapi dengan perasaan takut itu bang, maksudnya saya ngeliat ke Bacer pun, jadi hot kitchen ini ada pada depannya langsung ke Bacer. Jadi di Bacer pun masih ada goyang-goyangnya gitu sedikit, tapi nggak banyak gitu kan. Terus si supervisor saya nanya, kenapa Ndra? Kata gitu. Terus pas saya bilang kayak gitu, ternyata si supervisor saya juga udah tahu dan dia ya nggak ada apa-apa gitu, maksudnya biasa aja gitu maksudnya. Terus habis itu ya udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Pas paginya saya langsung pulang. Keesokannya saya masih masuk shift 3 bang, jam 11 malam. Nah, untuk informasi si pastry ini tutupnya itu jam 9 juga sama kayak si Bacer. Jadi jam 9 tuh udah nggak ada orang kan. Nah, tapi masih ada beberapa yang ngeberesin peralatan lah istilahnya. Saya tuh lagi pengen es krim ceritanya nih. Saya mainlah ke pastry. Nah, sampai pastry saya ketemu sama teman saya. Saya bilang, gue mau minta es krim dong. Saya bilang gitu kan. Terus kata teman saya, ya udah ambil sendiri aja di frozen, kata dia gitu. Ya udah. Saya mau ngambil ke frozen, ke arah frozen nih. Nah, untuk denah si frozennya ini saya kasih tahu bang ya. Jadi si pastry ini punya satu kulkas yang gede banget. Jadi itu istilahnya kayak kontrakan 3 pintu gedenya. Oke. Jadi satu kulkas itu ada 3 pintu. Urutannya satu cooler, satu chiller, sama satu frozen. Nah, frozen ini urutannya paling terakhir. Nah, pas saya buka si coolernya, itu kan ya emang dingin, cuman suhu ruangan agak dingin gitu lah pokoknya. Terus saya masuk ke dalam, masuk ke chiller. Nah, di chiller juga lebih dingin kan. Nah, terus saya masuk lagi ke frozen untuk ngambil si es krim tadi. Jadi saya ngambilnya itu pakai gelas kan. Jadi saya pakai scoop gitu. Nah, pas saya udah ngambil si es krimnya, saya udah mulai agak curiga nih sama si frozen ini sebenarnya. Kayaknya ada sesuatu, tapi saya nggak tahu. Maksudnya saya nggak bisa ngeliat apa-apa gitu. Soalnya di frozen juga lampunya tuh agak-agak temaram, jadi nggak terlalu kelihatan kan. Nah, terus saya keluar ke chiller, terus ke cooler. Nah, pas sampai cooler itu mau keluar, saya mau nutup pintu, saya ngelihat ada sekelebet kain merah lewat. Jadi saya masih lurus gitu ke arah si frozen, itu ada kain lewat gitu bang. Nah, terus saya kan lama nutupnya tuh. Ternyata teman saya itu yang tadi saya minta izin itu masih ngeliatin saya. Terus nggak lama saya tutup, teman saya yang tadi ngeliatin saya itu nanya, kenapa kok nutupnya lama banget, kata dia gitu kan. Nah, terus saya bilang, tadi kayaknya tuh ada kain merah di ujung, padahal di dalam kayaknya nggak ada kain merah deh, saya bilang gitu kan. Nah, terus dia tuh kaget bang, jadi kayak, masa sih kayak gitu. Ternyata dia pernah cerita, temennya dia pernah ngomong kalau dia tuh ketemu salah satu sosok di sana, itu cewek pakai baju merah, dikirain bohongan.
ternyata saya juga ngelihat, jadi dia mulai agak percaya gitu kan. Saya ngelihat dia tuh mukanya udah panik sebenarnya sih, maksudnya pengen saya temenin, tapi kan saya nggak bisa nemenin ya, saya bukan stasiunnya bukan di situ gitu kan. Ya udah, jadi saya tinggalin aja teman saya, terus saya balik ke stasiun saya buat makan es krim sih, kayak gitu. Terus teman saya nggak lama habis itu turun langsung ke bawah sih ke loker, habis itu pulang. Ini berarti udah ada orang yang sebelumnya melihat sosok si perempuan baju merah nih? Udah, jadi sebenarnya itu kalau waktu itu pernah saya kulik ya bang ya, ada nggak orang lain selain saya, selain temennya dia tadi itu ngeliat yang kayak gitu juga. Ternyata tuh supervisor saya pernah saya tanyain tuh yang di kitchen, katanya emang ada sosok yang di dalam situ katanya gitu, tapi dia nggak tahu itu sosok apa, tapi emang katanya bajunya warna merah katanya begitu, kayak semacam urban legend kali bang ya. Tapi saya nggak tahu sih. Itu kan, sorry, ini kan di dalam, tadi yang lu bilang freezer itu ada kayak 3 pintu itu kan? Iya betul. Berarti di lokasi pendingin. Betul. Pertanyaannya kenapa dia di situ dan apakah dia nggak kedinginan? Maksud gue gitu kan. Saya juga nggak tahu sih bang, saya nggak nemu alasannya sih, tapi emang katanya di situ tuh ada satu sosok perempuan pakai baju merah gitu sih. Berarti nggak ada sangkut pautnya nih sama tempat itu? Harusnya kayaknya nggak ada. Nggak ada nih? Harusnya. Atau mungkin lu nggak tahu sebenarnya? Saya nggak tahu sih, cuman kayaknya nggak ada sih bang. Soalnya setahu saya itu coolernya itu kapas saya masih di sana ya, itu masih baru, maksudnya nggak yang jadul gitu, nggak, emang masih baru aja kayak gitu sih. Lanjut ke minggu depannya. Jadi kan di hotel saya itu shiftnya itu per minggu ya. Jadi di minggu pertama tadi itu saya shiftnya shift malam terus kan, shift 3. Nah minggu depannya itu saya shift 1, jadi shiftnya shift pagi. Jadi ketika saya dapat shift pagi, saya dapat tugas buat jaga station untuk orang breakfast. Awalnya sih nggak ada masalah ya, kayak saya datang ke hotel, ke linen room, ngambil seragam, ganti baju, terus ke dapur. Habis itu saya ke station di depan di restoran. Nah pas saya lagi jaga station, saya udah ngeliat satu sosok nih bang ceritanya. Jadi ada anak kecil, bule, tapi kalau untuk ukuran bule ini terlalu pucat sih kalau menurut saya. Jadi dia putihnya tuh putih banget gitu, maksudnya putih lebih ke mayat sih bang jatuhnya. Bibirnya hitam, terus mungkin matanya nggak hitam sih, nggak, bawahnya sih nggak hitam, tapi bibirnya tuh agak-agak hitam gitu kan. Dia tuh lari-lari di sekitar area restoran. Dia larinya tuh random, kayak ngelilingin meja, terus ke meja lain gitu, lari-lari di bawah aja gitu kan. Saya udah agak aneh, ini saya perhatiin pasangan yang di sini yang datang itu orang tuanya itu nggak ada yang bawa anak kecil, jadi emang semua cuman ibu-ibu, bapak atau anak muda gitu, tapi berdua aja, nggak ada anak kecilnya. Terus tiba-tiba pas lagi jaga station itu, saya lagi bikin waktu itu bikin omelet, itu ada bapak-bapak nyamperin saya, salah satu tamu lah istilahnya. Dia bilang, "Mas, itu anak siapa ya? Kok lari-larian kayak gitu maksudnya, tolong bilangin orang tuanya, takutnya nyenggol meja atau tamu yang lagi ngambil makanan," kata gitu kan. Nah pas saya masih ngobrol sama si bapak tadi, itu saya lihat anak kecilnya itu nembus tembok. Jadi dia tuh gitu aja nembus tembok terus hilang gitu kan. Terus saya langsung bilang ke bapaknya, "Oh iya baik pak, nanti akan saya bilangin orang tuanya," saya bilang kayak gitu kan. Tapi saya mikir gini, ini masih pagi kok ada gitu, dan kenapa bapak tadi tuh bisa lihat gitu, maksudnya itu agak aneh sih. Terus habis itu saya ngelihat ke bapaknya lagi, bapaknya tuh kayak nyari-nyari si anak kecilnya tuh nggak ada. Terus saya coba ikutan cari, ngeliat ke sekeliling, bocahnya juga udah nggak ada sih. Tapi gitu. Sempat konfirmasi lagi ke bapak-bapak itu? Bapak-bapak itu nggak ada lagi sih, maksudnya udah nggak ngobrol lagi ke saya. Jadi emang bapaknya udah, oh ya udah anak kecil udah nggak ada, mungkin kayak gitu. Curiga nggak tuh dia kira-kira? Kalau curiga, kayaknya bukan kecuriga sih bang, lebih ke bingung. Soalnya dia nyari anak kecilnya, udah nggak ada lagi gitu maksudnya. Kayak gitu. Oke, setelah 3 bulan saya magang di kitchen tadi, saya ditawarin nih jadi karyawan lepas istilahnya. Ditawarin sama atasan saya, di supervisor saya di kitchen. "Dra, mau nggak dijadiin karyawan lepas di sini?" kata dia gitu kan. Saya mau, tapi saya mau coba di posisi lain, di bidang lain. Boleh di housekeeping nggak? Saya bilang kayak gitu. Terus ternyata dari dia tuh, ya udah nanti diomongin gitu kan. Ternyata
dari si pihak housekeepingnya nggak apa-apa gitu, mau dicoba dulu. Nah, saya dicoba 2 bulan di housekeeping. Jadi awal masuk di housekeeping itu saya ketemu salah satu supervisor housekeeping kan. Terus saya diajak keliling lah, istilahnya tour gitu kan tuh, apa yang harus dikerjain gitu kan, terus ngambilinan di mana, stationnya di mana, ya paling kayak gitulah. Terus sampai salah satu lantai itu saya diajak ke salah satu lantai. Itu agak aneh sih bang. Jadi dari lift karyawan sebelum masuk ke koridor kamar ya, pas saya masuk ke koridornya itu beda banget bang aromanya. Jadi aromanya itu aroma bunga, tapi saya nggak tahu itu aroma bunga apa. Itu nusuk banget ke hidung. Habis itu saya diajakin ke salah satu kamar, mau dijelasin kan apa aja yang harus dilakuin di kamar itu. Pas supervisornya masuk, saya baru mau masuk nih ke kamar itu. Terus tiba-tiba mata saya tuh, ekor mata saya itu ngeliat ada satu sosok di ujung koridor. Nah, karena saya ngeliat di ekor mata kan, jadi saya nengok ke kanan. Di ujung itu ada satu sosok anak muda. Kalau saya bilang ganteng, ya emang ganteng sih bang. Terus dia itu putih, tapi putihnya tuh pucet. Nah, di sini saya udah mulai mikir nih, ini kayaknya bukan orang. Terus dari pakaiannya juga, kalau menurut saya ini terlalu terlalu jadul untuk era sekarang. Jadi mirip kayak orang kaya, tapi orang kaya era zaman Belanda gitu lah bang. Jadi pakai vest, terus celana pendek, pakai sepatu pantofel, terus kaos kaki sebetis kayak gitu, rambutnya rapi. Nah, dia tuh masuk ke kan kalau di ujung koridor itu kiri kanan itu kamar tipe presiden suite ya. Jadi dia masuk ke salah satu kamar presiden suite itu bang. Karena saya nggak jadi masuk ke kamar tadi, supervisor saya nanya, ada apa Ndra? Dia bilang gitu. Terus ya udah saya jelasin kalau tadi saya ngelihat salah satu sosok di ujung koridor gitu kan. Supervisor saya tuh kaget, tiba-tiba dia bilang, nanti ketemu saya di kantor ya. Dibilang kayak gitu kan. Nah, saya kan kaget ya bang. Hari pertama baru masuk, tiba-tiba disuruh ngadep, ada apa nih, saya salah apa gitu kan. Ternyata dia bilang gini, dia cuma mau ngasih tahu kalau sosok itu tuh sebenarnya sosok yang mendiami salah satu kamar di situ gitu kan, salah satu kamar yang di presiden suite itu. Dan kamar itu nggak pernah disewain bang, jadi emang khusus buat dia aja gitu di sana. Terus dia juga bilang katanya dia tuh nggak ganggu, sebenarnya yang ganggu di situ tuh sosok anak kecil katanya, bukan dia tuh nggak ganggu katanya. Ya udah saya nggak yang gimana sih jadinya kayak gitu. Terus habis udah dijelasin, terus ya udah saya langsung kerja di hari itu juga di housekeeping. Karena itu dijelasinnya siang, jadi mau nggak mau saya mulai startnya itu sore bang. Jadi sebenarnya ini saya masuknya itu shift 2, jadi emang masuknya itu dari jam 2 sampai jam 11 malam kan. Nah terus saya mulainya startnya sore. Yang saya kagetin lagi adalah, karena yang tadi udah ada kejadian kayak tadi, saya itu disuruh ngebersihin kamar di lantai itu. Jadi total ada 11 kamar yang saya bersihin di lantai itu kan. Saya kagetnya tuh di situ, kenapa harus di lantai itu lagi gitu maksudnya. Oke, terus habis itu saya disuruh bersihin si presiden suite yang tadi, yang kamar tadi itu. Yang nggak pernah dipakai. Betul, saya disuruh bersihin sama supervisor tadi itu kan. Terus habis itu, ya saya nggak mau, maksudnya bukan nggak berani gimana-gimana sih, takutnya karena saya udah lihat, nanti juga dia bisa ngeliat ke saya gitu kan. Jadi saya nggak mau gitu, tapi saya tetap harus disuruh bersihin semua kamar yang ada di lantai itu kan. Jadi ada satu lantai itu kalau nggak salah ada 38 kamar, saya cuman kebagian 11 kamar. Pas saya masuk ke salah satu kamar, itu jauh dari kamar tadi ya. Urutan yang udah dikasih tahu tuh, kita pertama kali harus bersihin si bedroomnya, kamar tidurnya dulu, baru ke bagian kamar mandi. Pas saya bersihin bagian kamar tidurnya, tuh pas lagi saya bersihin, itu tiba-tiba keran wastafel nyala. Nah saya bingung tuh, perasaan tadi emang nggak nyala sama sekali gitu kan maksudnya. Terus pas saya cek ke dalam, ternyata kerannya emang nyala. Ya udah saya matiin lagi. Terus saya balik ke kamar tidur, saya lanjutin bersihin lagi. Itu saya udah mulai panik tuh bang sebenarnya. Ini hari pertama kok udah kayak begini gitu maksudnya kan. Tapi saya ingat perkataan supervisor tadi, yang iseng biasanya anak kecil. Ya saya jadi agak tenang dong, maksudnya ya anak kecil gitu, maksudnya nggak yang gimana-gimana. Pas saya lagi lanjutin kamar tadi, bersihin kamar, tiba-tiba flash toilet nyala lagi, kayak gitu kan. Ya udah saya udah mulai panik tuh di situ tuh. Saya mesti cepet-cepet bersihin kamarnya, habis itu saya pindah ke kamar mandi. Ngebersihin kamar mandi, terus saya dengar ada suara anak kecil lagi ketawa-ketawa di area kamar, di kamar tidur. Saya dengar itu kayak ada 2 orang, Bang. Jadi anak kecilnya kayak emang lagi bercanda berdua gitu maksudnya. Terus habis itu
Saya bersihin kamar mandi, pas udah selesai, saya kan mau keluar kamar, maksudnya udah selesai kan kamarnya dibersihin. Pas saya nengok ke area kamar tidur, itu kasurnya berantakan lagi bang. Tapi di situ saya bukan takut sih bang, lebih ke kesel sebenarnya. Maksudnya saya udah capek-capek beresin, tapi berantakan lagi gitu. Ya udah akhirnya saya tinggal kamarnya, terus saya ke atas bantuin teman saya. Habis bantuin teman saya, terus saya minta tolong sama dia, tolongin bantuin bersihin kamar yang terakhir dong, kata saya gitu kan, bersihin kamar yang tadi maksudnya. Nah tapi di sini strategi saya itu gini bang, satu orang di kamar tidur, satu orang di kamar mandi, jadi kan nggak mungkin gantian kan jadinya. Tapi emang udah habis kayak gitu nggak ada apa-apa lagi sih, nggak ada yang gangguin lagi kayak gitu. Terus habis itu udah selesai, baru kita balik ke station, terus istirahat di bawah. Di minggu depannya sih bang ya. Jadi minggu depan tuh saya masuknya ke shift 3. Jadi di shift 3 ini kita masuknya jam 11 sampai jam 7 yang tadi saya bilang. Waktu itu saya lagi sama teman saya berdua. Jadi satu lantai itu kita bener-bener ngebersihin satu lantai. Jadi emang seluruh kamar kita bersihin kan. Ini yang saya ceritain tuh kira-kira sekitar jam 1:30 atau 1:30 ya bang ya. Jadi pas kita udah selesai bersihin kamar, kita mau pindah ke kamar yang lain nih ceritanya. Nah terus kita kan dorong troli ya. Nah teman saya di depan tuh, terus saya di belakang. Jadi teman saya yang dorong troli, saya di belakangnya kan. Tiba-tiba saya ngeliat ada 3 sosok anak kecil bang. Kisaran umur 7 tahunan deh. Yang paling gede 7 tahun, yang paling kecil kayak kira-kira 5 tahunan deh. Jadi emang ada 3 kan yang tadi saya bilang. Itu ada 1 anak perempuan sama 2 anak laki-laki. Nah yang perempuan ini umurnya 5 tahun nih, ini yang paling kecil. Jadi tuh perawakannya tuh emang anak bule banget sih bang, Belanda gitu kan. Terus dia tuh dikuncir 2 rambutnya. Nah yang cowok ini satu pakai topi. Ini umurnya kayaknya sekitar 7 tahun nih saya bilang tadi. Kayaknya dua-duanya ini umurnya sama, soalnya tingginya tuh sama gitu kan. Nah terus saya ngelihat anak kecil ini tuh di tengah koridor. Jadi jarak kita tuh ke anak kecil kayak kira-kira 10 meteran deh bang kalau nggak salah. Jadi pas teman saya lagi dorong gitu, kan makin lama makin deket ya. Anak kecilnya juga mereka main-main aja bang di tengah koridor gitu, kayak lari-larian segala macam. Nah pas sudah mau deket, tiba-tiba anak kecilnya tuh nggak kelihatan dari trolinya. Jadi kan saya di belakang kalengan troli kan. Nah terus saya bilang ke teman saya, minggir, jangan kena anak kecil, saya bilang gitu kan. Nah terus teman saya bilang, apaan sih nggak ada anak kecil, katanya gitu. Terus pas saya nengok ke samping troli ya, itu anak kecilnya itu emang lagi nempel ke tembok bang, nggak mau kesenggol sama trolinya. Jadi emang dia ngehindarin kita gitu maksudnya. Terus pas saya perhatiin, kan jadinya saya diem ya, teman saya udah jalan agak jauh, terus dia nanya, ada apaan sih, kata dia gitu. Tadi tuh hampir nabrak anak kecil, kata saya gitu kan. Terus anak kecil apaan, orang nggak ada apa-apa, kata dia gitu kan. Terus abis itu pas saya nengok ke anak kecilnya lagi, udah nggak ada anak kecilnya bang. Tiga-tiganya hilang? Tiga-tiganya hilang. Masuk ke kamar nggak apa enggak? Nggak masuk kamar. Jadi tuh emang nempel di tembok. Terus pas saya nengok ke teman saya, nengok ke anak kecil lagi, udah nggak ada anak kecilnya. Wah, anjir. Padahal jaraknya nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Spare waktunya tuh ya? Iya, paling sekitar 2 detikan gitu lah bang. Nggak mungkin masuk kamar sih. Iya. Nah, setelah kejadian itu tuh bang, saya jadi mikir nih, maksudnya kayak ini kayaknya bakal lebih horor dibanding saya magang kemarin di kitchen kayaknya gitu kan. Housekeeping kan luas banget ya, satu hotel dikerjain gitu maksudnya. Sedangkan kitchen kan cuma di situ aja. Saya mikirnya ini bakal banyak kejadian nih. Ternyata emang akan banyak kejadian sih bang, nanti akan saya ceritain. Terus setelah itu kita beresin pekerjaan, nggak ada apa-apa tuh sampai jam 7 pagi. Habis itu ya udah kita pulang. Nah, besoknya itu saya masuk shift 2 bang. Shift 2 itu jam 2 sampai jam 11 yang saya bilang tadi. Jadi saya kebagian buat bersihin public area. Nah public area di sini yang dimaksud, kita ngebersihin gym sama pool. Itu ada di lantai 7. Jadi di hotel ini ada 2 pool. Satu di lantai 7 sama satu di rooftop. Nah kita ngerjain tuh yang di lantai 7 ceritanya. Jadi yang kebagian public area di gym sama di pool itu ada 4 orang. Teman saya satu, sebut saja si Iwan ya. Dia tuh mau sendirian ngebersihin gym ceritanya. Ini kira-kira tuh mau maghrib lah bang, jam 5-an gitu lah. Nah dia bilang, gue ngerjain si gym ya sendirian, kata gitu. Kalian di pool aja soalnya kan gede nih.
Ya udah, tapi dia bilang, ntar sambil dengerin lagu kata dia gitu kan. Terus saya udah bilang gini, Wan, mendingan gak usah dengerin lagu, kata saya gitu kan. Terus saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba ngomong kayak gitu, cuman saya bilang aja kayak gitu kan. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, orang sendirian juga, lihat aja gymnya kosong. Emang gymnya tuh tutup, nggak dibuka. Ya udah, yang penting gue dibilangin, saya bilang gitu kan tuh. Ya udah, akhirnya kita bertiga bersihin full. Si Iwan ini ngebersihin gym sendirian. Nah, selang 10 menit saya lagi ngebersihin si pool kan. Teman saya satu nih bilang, Dra, coba lihat ke gym, kata dia gitu. Terus ya saya kan cuman, apaan sih orang dia lagi sendirian gitu kan. Terus saya sambil ngebersihin kolam, udah cepetan itu ngeliatin ke gym sekarang, kata dia gitu. Terus pas saya lihat gym, saya ngeliat si Iwan itu lagi dikelilingin sosok pocong, Bang. Wah, anjir. Ada banyak, kira-kira ada 10 lah, lebih mungkin. Nah, tapi penglihatan teman saya yang tadi ngasih tahu itu, dia cuma ngeliat 2. Nah, yang saya lihat sosok pocong itu nggak cuman apa ya, ukurannya itu beragam gitu bang. Ada yang pendek, ada yang tinggi banget gitu, sampai langit-langit kalau menurut saya sih. Jadi tuh saya bilang gini, ini kayaknya emang ada yang nggak beres nih di gym maksudnya. Terus kenapa saya juga tiba-tiba bilang kayak gitu juga, saya jadi kepikiran kenapa saya tiba-tiba ngomong kayak gitu gitu kan. 2 teman saya yang bersihin pool tadi itu langsung lari ke bawah bang, langsung dia minta istirahat ya. Udah gue istirahat aja deh, kata gitu kan. Mereka istirahat tuh, emang udah deket-deket mau maghrib juga kan yang tadi saya bilang. Terus saya udah teriak-teriak ke si Iwan itu, saya nggak berani masuk ke dalam situ juga istilahnya gitu kan. Saya teriak di luar, Wan buruan ke bawah, saya bilang gitu kan. Dia nggak dengar, soalnya kan gym kan emang kedap suara kan. Terus pas habis itu nggak lama dia ngehin saya tuh kalau saya lagi manggil-manggil. Pas dia lagi lihat ke saya kan langsung kasih isyarat, udah istirahat, udah jamnya kan, saya gitu kan. Habis itu dia matiin lagunya, dia langsung keluar ke arah pintu gym kan. Ya tetap aja lewatin si sosok tadi itu, tapi emang dia nggak sadar, kayak lewat aja biasa gitu kan. Pas sudah sampai ke saya bilang gini, Wan tuh tadi dengerin musik ya? Iya kenceng banget, enak tau, kata dia gitu kan. Terus ya udah lihat deh ke gym ada apa. Pas dia lihat, itu dia juga lihat sosok itu bang. Banyak banget, kata dia gitu. Terus ya udah habis itu dia langsung kabur tuh. Terus saya juga mau kabur kan, tapi saya masih mau liatin si gymnya itu. Ini ada apa sebenarnya di gymnya gitu kan? Ternyata emang masih ada pocongnya gitu. Terus ya udah saya langsung turun ke bawah. Nah terus si Iwan tuh ketemu saya lagi di kantin bawah kan. Dia nanya, kenapa sih kok tiba-tiba ada yang kayak gitu ngelilingin gue banyak, kata gitu kan. Kan gue udah bilang gak usah dengerin lagu kenceng-kenceng. Terus kayaknya mereka keganggu deh. Nah pas saya jelasin gitu ke Iwan nih, terus kan teman 2 saya yang tadi tuh juga ada di situ ikut nimbrung gitu kan. Mereka tuh kaget kayak, masa sih ngeliatnya banyak, orang gue juga ngeliatnya cuma 2, kata dia gitu kan. Terus mereka mukanya tuh kayak gue nggak mau bersihin situ lagi deh. Kalaupun disuruh pun mendingan rame-rame, nggak usah sendiri-sendiri kayak tadi gitu kan. Terus akhirnya saya bilang gini, kalau emang mau kesana lagi, ya mendingan lampu dinyalain aja gitu, maksudnya toh jangan sore-sore juga, mendingan siang aja lah gitu. Minta tutup di siang dibanding kayak malam kayak tadi, kayak saya gitu kan. Dari situ saya udah mulai berpikir bang, kayaknya saya pindah bagian aja deh. Jadi saya udah ngecukupin bagian saya di bagian housekeeping itu. Jadi di minggu depannya itu, karena udah berjalan 2 bulan ya bang, saya coba bilang ke supervisor housekeeping saya kalau saya tuh mau pindah bagian ke bagian kitchen lagi, tapi kitchen ke kantin karyawan, bukan kitchen buat tamu ya. Terus habis itu mereka ngobrol tuh, supervisor saya sama supervisor yang di kitchen kantin, ternyata dibolehin. Ya udah, akhirnya besoknya saya langsung pindah ke kitchen kantin karyawan. Nah di sini saya ketemu supervisor saya yang lagi yang baru, sebut saya namanya Pak Budi. Hari pertama nih bang ya, tiba-tiba pas kita lagi makan siang, itu kira-kira jam 9 pagi lah. Jadi kantin tuh masih sepi, nggak ada orang. Jadi cuma kita berdua aja di situ. Tiba-tiba si Pak Budi ini nanya, Dra, udah ada pengalaman horor apa aja tuh di atas, kata gitu. Dia tiba-tiba langsung nembak kayak gitu. Saya kan kaget ya, maksudnya ini ada apa nih di hotel ini, maksudnya kok sampai dia juga kepo banget gitu maksudnya. Habis itu ya saya ceritain lah yang di kitchen atas sama yang di housekeeping gitu kan. Tiba-tiba dia cerita sendiri bang. Jadi ini saya cerita kisahnya Pak Budi aja ya. Jadi gini, kalau untuk ke kantin karyawan itu aksesnya itu ada 2 bang. Satu lewat tangga darurat sama naik lift karyawan gitu kan. Saya gambarin aja dananya dulu ya. Jadi dari tangga darurat
sebelahnya itu ada lift karyawan. Maju lagi, itu di sebelah kiri, itu ada kantin karyawan. Sebelahnya linen room buat seragam-seragam sama kain spray, terus sarung bantal, sarung guling ya segala macam. Di depannya itu musola, nah di ujung itu locker room. Locker anak-anak. Itu di lantai berapa tuh? Itu di paling bawah, di basement. Basement. Ya, untuk kantin karyawan. Terus habis itu Pak Budi ceritanya dapatnya shift 1. Ya, dia datangnya jam 6 pagi kan. Habis itu dia turun ke bawah ke linen room mau ngambil seragam ceritanya. Pas dia minta seragam sama petugas linen roomnya bilang gini, Pak Budi udah ngambil seragam kok, kata gitu. Tantangannya pun ada. Jadi kalau kita mau ngambil seragam itu kita tanda tangan dulu kan. Bukti kalau kita udah ngambil seragamnya. Nah, tanda tangannya emang udah ada dan itu persis tanda tangannya Pak Budi. Nah, Pak Budi kan ngerasa ya gue nggak ngambil gitu maksudnya. Akhirnya dia minta seragam cadangan tuh ke linen roomnya kan. Habis itu pas dia udah ngambil, dia jalan lah ke locker room. Nah, pas udah sampai di long locker, dibuka lockernya dia, dan dia kaget bang. Seragamnya udah kelipet rapi di dalam. Padahal itu lockernya dikunci. Nah, Pak Budi tuh di situ bingung kan, maksudnya ini kunci masih dia megang, lockernya masih kekunci posisinya. Itu seragam di dalam. Terus habis itu panik kan dia langsung ganti seragam, pakai seragam yang di dalam tadi kan, yang cadangan gak jadi pakai. Tapi karena masih penasaran, dia balik lagi ke linen room buat balikin si cadangan tadi, sembari mau nanya. Jadi dia nanya gini, tadi beneran saya yang ngambil, kata dia gitu kan. Terus kata petugas linennya, beneran Pak Budi tadi yang ngambil. Cuman anehnya gini Pak Budi tadi datang, diem aja, mukanya pucet. Pas udah dikasih baju, tanda tangan, terus diem, langsung jalan ke locker room, nggak ngomong apa-apa, kata dia gitu. Pas Pak Budi nyelesain cerita tadi bang, ini balik ke tempat saya tadi ya, kursi di area makan kegeser bang, satu kursi, bayangin. Jadi di area makan tuh nggak ada orang, cuman ada 2 orang doang, kita itu berdua di daerah dapur. Terus karena udah ngeliat kursi bergeser gitu, kita lanjutin masak kan. Tapi kita juga udah panik tuh, maksudnya ini ada apaan nih tiba-tiba bergeser gitu kan. Terus kita lanjutin masak, habis sudah selesai, kita duduk kan di area makan. Kita duduk di dekat yang tadi, si bangku bergeser tadi. Kita sekarang ngecek, ini ada kucing atau apa yang ngegeser bangku. Ternyata nggak ada apa-apa bang. Nggak lama habis kita duduk itu di tempat situ, ada suara orang masak di dapur. Padahal di dapur udah nggak ada orang. Bayangin kita berdua di situ juga makin panik kan, maksudnya ini udah bangku bergeser, tiba-tiba ada suara orang masak di dapur. Pas kita mau cek, nggak ada apa-apa, suaranya berhenti. Setelah itu, ini di minggu berikutnya ya bang ya, saya masuk sama Pak Budi itu di shift malam, di shift 3. Jadi kita emang nyiapin makan buat karyawan yang masuk shift 3 juga kan. Sebenarnya di sini nih agak lebih serem sih bang sebenarnya. Jadi pas saya lagi masak sama Pak Budi nih, ini masih nungguin masakan matang kan. Kita duduk nih bang di area makan tadi. Ini sekitar jam 1-an deh kalau nggak salah. Jadi suasana di sana tuh emang cuman kita berdua aja, belum ada karyawan yang istirahat gitu kan. Pas kita lagi nunggu, tiba-tiba Pak Budi tuh dengar ada suara di area dapur. Cuman suaranya masih samar kata Pak Budi, jadi dicuekin aja gitu kan. Makin lama, kok makin kencang suaranya, tapi suara anak ayam bang. Nah Pak Budi tuh ngomong gini, "Bra, dengar suara anak ayam nggak?" Saya mikir, nggak mungkin ada anak ayam di hotel gitu kan. Ngapain juga masuk sampai ke bawah gitu kan tuh. Ya saya bilang aja nggak dengar. Emang saya nggak dengar apa-apa bang. Terus habis itu Pak Budi cuekin lagi. Tiba-tiba emang anak ayam itu suaranya ada lagi. Saya pun denger gitu kan. Oke. Terus habis itu, akhirnya cari, kata dia gitu kan. Kita cari tuh di area makan. Maksudnya takutnya di kolong-kolong kan. Tapi saya mikir lagi bang, yang nggak mungkin ada anak ayam di situ gitu kan. Terus habis itu Pak Budi masuk ke area dapur. Saya masih di area makan. Pak Budi bilang gini, kayaknya di area sini deh, kata gitu kan. Ya udah, saya coba ikut ke Pak Budi tuh ke area dapur. Pak Budi nyari-nyari, terus dia dengernya, tau nggak di mana? Jadi di dapur itu ada kulkas. Kulkasnya itu kurang lebih segede gini ruangannya lah. Anak ayam itu ada di dalam situ suaranya. Pak Budi bilang gini, kayaknya di dalam sini nggak, kata gitu kan. Terus dicoba buka sama Pak Budi, nggak ada apa-apa. Ternyata kosong,
emang cuman sayur-sayuran segala macam. Nah pas Pak Budi mau nutup, dia masih penasaran bang di dalam ada apa. Jadi dia nutup sambil ngeliat begini bang. Di dalam tiba-tiba ada sosok perempuan bang, rambutnya berantakan, bajunya banyak darah. Terus Pak Budi langsung ngebanting pintunya kan. Dia bilang gini, nah di dalam ada setan katanya gitu kan. Terus saya bilang, setan apaan? Masa ya setan tengah malam gini di dalam kulkas, kata saya gitu kan tuh. Beneran coba dibuka deh, kata dia gitu kan. Nah saya kan juga takut ya, maksudnya setan dikasih tahu ke saya gitu. Terus saya buka sendiri. Ya kan saya takut gitu kan. Terus saya buka pintunya, kosong, gak ada apa-apa, cuman sayuran-sayuran aja gitu maksudnya. Pak Budi tuh udah ngeyakinin saya kalau tadi tuh dia ngelihat ada sosok, itu tingginya sedia. Ya untuk informasi aja ya, Pak Budi tuh tingginya sekitar 180-an bang. Lebih tinggi dari gua tuh. Iya. Jadi tuh emang sosoknya tuh tinggi banget gitu, terus rambutnya berantakan, bajunya penuh darah gitu kata Pak Budi. Pas saya tutup, emang kecium aroma-aroma bunga-bunga melati gitu bang. Pas saya mau tutup ya. Oke. Padahal kita nggak ada bahan bunga melati di dalam kulkas. Kayak gitu. Cuman kangkung doang sih. Gila, dari cerita kejadian pertama sampai yang saat ini kemunculan sosoknya tuh selalu dalam kulkas. Anjir. Gila ya. Kuat banget dingin ya orang zaman sekarang ya. Setelah itu ya udah kita ngelanjutin aja gitu, maksudnya kita nunggu masakan matang kan di area makan tadi. Ya walaupun kita masih deg-degan juga, maksudnya Pak Budi udah cerita kayak gitu, terus saya juga nyium aroma melati gitu kan. Ya udah kita tetap nungguin. Habis itu udah selesai nih, karyawan udah pada datang, udah pada istirahat gitu lah pokoknya. Udah mulai rame, kita udah mulai nggak takut lagi nih bang. Sampai kira-kira tuh jam mau subuh lah, sekitar jam 4 gitu. Area udah sepi lagi tuh, karyawan udah pada kerja lagi kan. Pak Budi bilang gini, "Ra, jaga di sini dulu ya, saya mau tidur," katanya gitu. Kalau tidur tuh biasanya kita kalau nggak di musola, ya di area makan. Tiba-tiba Pak Budi tuh maunya di musola. Mau nggak mau kan saya sendiri di situ ya. Waduh. Dia tinggal sendiri kan. Pas saya bilang gini, ya udah Pak, nggak apa-apa, saya tinggal sini sendiri aja, kata saya gitu kan. Lagian juga karyawan nggak ada yang makan kan, kata gitu. Nah nggak lama Pak Budi habis keluar dari kantin tuh bang, mau ke arah musola, tiba-tiba dia datang lagi ke kantin. Mukanya tuh udah mulai panik bang, kayak dia ngos-ngosan, terus kayak buru-buru manggil, udah cepetan lah ikut gua, kata gitu. Kemana Pak? Ikut gua ke musola, cepetan, kata dia gitu. Terus ya saya bingung kan, ini bapak mau tidur, tapi tiba-tiba ngajakin saya ke musola, mau ngapain? Gak ada yang jaga di kantin kan jadinya. Pas saya diajakin ke musola, terus dia bilang gini, tadi gue liat pocong di sini, kata gitu. Tiduran pocongnya. Ya kayak orang mau disolatin gimana sih bang, kan tiduran kan pocongnya gitu kan. Ya saya bilang, nggak ada apa-apa Pak, tadi gue liat pocong di sini, kata dia gitu. Ada satu, kata gitu kan. Terus udah gue nggak jadi tidur di sini, gue tidur di kantin aja, dia bilang kayak gitu kan jadinya. Akhirnya tuh bangku kantin dijajarin gitu bang, jadi dia tidur di situ. Nah tapi kan biasanya tuh dia tidur ya tidur pulas kan, dia nggak bisa tidur di situ bang, ya karena ketakutan tadi ketemu pocong. Terus habis itu ya udah pagi, ya kita balik sih. Nah gue kan kerja di sana 9 bulan ya bang, sampai akhirnya gue resign tuh. Ada satu kejadian yang ini bikin gue kayaknya gue harus resign dari sini, harus cari kerjaan lain gitu daripada ngebayain di gue juga gitu kan maksudnya. Jadi setelah dari kitchen kantin tadi, gue minta lagi ke supervisor gue yang tadi, si Pak Budi itu kan. Saya bilang gini ke Pak Budi, Pak kayaknya gue pindah ke atas aja deh, kata saya gitu kan, maksudnya ke kitchen di awal tadi itu. Terus kata Pak Budi, kenapa Ndra? Serem di sini ya, kata gitu. Sebenarnya kalau dibilang serem, sama-sama serem sih bang. Kalau di kitchen kantin, saya lebih serem ke kulkas yang tadi sih sebenarnya. Tapi kalau di atas, itu saya lebih serem ke bacer, yang pisau tadi itu loh. Terus, enggak Pak, pengen nyobain di atas aja, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya Pak Budi bilang tuh ke supervisor saya yang di atas, sebut saja Bang Junet ya. Ngobrol sama Bang Junet. Terus dibilang, yaudah nggak apa-apa, pindah ke atas aja, kata Pak Budi gitu. Ya udah, akhirnya saya pindah ke atas tuh, ke kitchen yang di atas lagi. Sampai di atas itu ada anak baru bang, ceritanya anak junior. Nah di situ saya ditugasin jadi supervisornya dia, maksudnya ngawasin dia lah istilahnya. Nah sampai akhirnya kita tuh masuk shift 3. Nah shift 3 tuh jam 11 tadi kan, sekitar jam berapa ya, jam setengah 2 lah pokoknya, kita tuh ditugasin buat bikin kondimen buat breakfast. Jadi kita motongin sayur, kita motongin buah, terus
ya pokoknya kita nyiapin kondimennya buat breakfast lah istilahnya gitu kan. Kita tuh ngerjainnya cuma berdua, jadi si anak junior tadi sama saya gitu kan. Nah karena udah jam setengah tiga pagi tadi, saya bilang gini ke junior saya, udah istirahat dulu aja, nanti dilanjutinnya habis subuh, toh juga tinggal sedikit, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, nggak apa-apa mas, ditinggal aja, saya lanjutin sendiri aja, kata dia gitu kan. Beneran nggak apa-apa. Saya bilang kayak gitu tuh bukan karena saya nggak mau ninggalin dia karena kerjanya tinggal segitu gitu kan. Tapi saya takutnya tuh dia diisengin bang. Oke. Ya udah, terus habis itu saya bilang gini, ya udah, ntar kalau emang mau istirahat, turun aja ke bawah ya, kata saya begitu kan. Ntar lanjutin subuh aja. Ya mas, nggak apa-apa, kata dia gitu. Ya udah. Terus habis itu saya turun ke bawah tuh bang, tidur di musola yang tadi Pak Budi bilang itu ngeliat pocong kan. Pas saya bangun mau subuh, kok ini bocah nggak ada gitu kan. Maksudnya emang dia udah bangun terus ke atas lagi apa gimana? Saya cari di musola nggak ada kan. Terus saya pindah ke kantin, nggak ada juga anaknya. Ya udah akhirnya saya balik lagi ke atas ke tempat yang tadi. Anaknya juga nggak ada bang. Saya mikir ini bocah kemana gitu maksudnya. Kerjaannya udah selesai, tapi bocahnya hilang. Terus habis itu saya dengar ada suara bang di kulkas. Jadi di situ tuh saya gambarin ya, kulkasnya itu gede banget bang. Jadi ukurannya itu segede ruangan inilah istilahnya. Gede banget tuh kulkasnya. Nah itu isinya sayur doang kan. Iya. Saya dengar suara tuh dari situ kayak tok 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 tok, kenceng banget, kayak orang buru-buru minta dibukain bang, kayak tok tok tok, kenceng banget gitu. Tapi emang karena kulkasnya kedap, jadi kan nggak terlalu kedengeran jadinya kan. Tapi saya dengar kayak suaranya tuh buru-buru gitu. Pas saya buka, itu anak di situ bang, di dalam. Gila. Jadi tuh dia di dalam tuh kedinginan gitu bang. Emang kulkasnya kan buat sayur, jadi nggak terlalu dingin kan. Cuman dia karena udah dari jam 2:30, bayangin 2:30 sampai mungkin hampir jam 4:30 kayak bang. Itu kan lumayan lama ya. Jadi dia kedinginan gitu bang. Terus ya udah saya bawa keluar, saya turun ke bawah, ke kantin bawah maksudnya, ngangetin badan di sana. Tuh saya tanya-tanya, kenapa kok bisa sampai di dalam gitu maksudnya, ngapain di dalam, nggak keluar gitu maksudnya. Kalau mau istirahat ya di kantin aja, ngapain istirahat di dalam kulkas gitu, nggak bisa dibuka juga dari dalam gitu kan. Terus ya udah saya tanya-tanya kayak gitu, terus dia bilangnya apa, jadi dia lagi nyiapin kondimen, kebenaran tomatnya tuh habis, mau nggak mau kan dia ngambil tomatnya di kulkas tadi kan. Nah pas dia buka kulkas, kan kulkasnya itu bisa otomatis tutup sendiri kan, jadi ada pengganjelnya, emang udah disiapin ganjelan gitu kan. Nah pas dibuka itu ganjelannya ditaruh bang, dia udah yakin banget itu ganjelannya ditaruh, jadi nggak bisa nutup pintunya kan. Terus dia masuk ke dalam. Nah pas dia lagi ngambil tomat, itu dia ngelihat di ujung pintu kulkas ada tangan kecil bang, nutup pintu kulkas, jebret, pelan-pelan, jadi kayak set gitu. Dia panik, maksudnya ini kulkas tuh emang nggak bisa dibuka dari dalam, harus dibuka dari luar gitu kan. Ya udah dia ketok-ketok gitu, terus ya dengan harapan anak kitchen di sebelah tuh ngedenger gitu maksudnya. Ya tapi kan karena kedap suara mungkin jadi nggak kedengeran kan. Sampai akhirnya saya yang ngebukain si pintu itu gitu maksudnya. Terus saya bilang, emang bentuk tangannya kayak gimana? Anak kecil mas, kayaknya kira-kira umur 7-8 tahun deh. Kecil banget bang, berarti bang. Terus saya jadi ingat si supervisor saya Bang Junet ini, dia pernah bilang kalau di situ tuh ada anak kecil, tapi biasanya tuh cuma ngisengin apa ya, ngumpetin barang, mindahin barang, nggak sampai kayak nyebabin kayak gitu. Itu kalau kelamaan saya nggak tahu sih jadinya kayak apa, dingin banget sih pasti. Terus sampai akhirnya saya resign pun saya nggak tahu sih itu alasannya si anak kecil itu kenapa ngisenginnya sampai separah itu sih. Paling itu aja sih bang, kejadian yang selama saya 9 bulan kerja di hotel itu. Dan itu cukup membuat saya kaget sih, maksudnya dari rentang waktu 9 bulan tapi banyak banget kejadian yang udah saya alamin. Wah gila nih Bang Indra, banyak banget ngalamin kejadian di awal, dari di pantry, di dapur, sampai bahkan di housekeeping juga ngalamin kejadian, sampai balik lagi ke dapur lagi masih ngalamin kejadian. Wah, sih ini gila banget nih pengen lihat nih. Tapi satu kejadian yang menurut gue tuh paling epic banget ketika anak baru, junior lu nih ya, temen lu ini, anak baru ini terkunci selama beberapa jam di sana. Itu kalau nggak ada lu mungkin nggak tahu kayak apa sih. Udah membeku ya. Iya. Jadi kangkung lagi. Kangkung. Gila sih itu. Bang Indra, ini kan kejadian banyak banget nih dialamin sama lu dan juga beberapa teman-teman kerja lu yang lain nih Bang ya.
Setelah lu resign dari tempat kerjaan lu ini, apakah kejadian itu memang udah bener-bener berlalu atau masih ada kelanjutannya? Sebenarnya masih ada sih Bang. Jadi beberapa minggu setelah saya resign dari hotel itu ya, sosok ganteng yang saya bilang di awal tadi, dia tuh datang ke mimpi saya Bang. Dia cuman bilang thank you. Tapi saya nggak tahu maksudnya itu apa sih. Maksudnya dia cuman datang terus bilang thank you, ya thank you untuk apa gitu maksudnya. Saya juga nggak tahu. Terus di 2017 juga, waktu itu saya juga pernah mimpi dia. Itu cuman sekelebet aja, dia nggak interaksi segala macam. Bahkan sampai terakhir tuh sekitar 2 minggu kemarin itu, dia sempat datang juga ke mimpi saya. Itu tuh hampir beruntun sih Bang. Jadi nggak cuman dia, tapi sosok 3 anak kecil tadi juga suka mampir gitu ke mimpi saya gitu. Sekedar ngajak main atau ngajak ngobrol gitu. Paling itu aja sih Bang yang saya alamin. Oke. Ini nggak tahu ya, apakah latar belakang si hotel ini memang udah terbilang angker atau masih ada lagi mungkin hal-hal yang belum Bang Indra tahu nih di sana. Tapi sempat nyari tahu nggak sebenarnya hotel itu tuh kenapa sih bisa sampai angker kayak gitu? Kalau untuk sampai bisa angker kayak gitu saya kurang tahu sih Bang ya. Cuman waktu itu saya sempat nyari-nyari latar belakang hotelnya ya. Jadi dulu tuh katanya sempet area situ itu pemakaman umum Bang. Jadi itu gede banget pemakaman umum. Terus cerita-cerita yang kayak yang udah-udah, ada beberapa makam yang isinya nggak diambil atau kayak gimana saya nggak tahu sih. Cuman katanya emang itu area pemakaman umum yang besar banget, terus digusur baru dibangun hotel itu sih. Nah, kalau untuk hotelnya sendiri dibangun kisaran tahun berapa, tahu nggak kira-kira? Itu kalau nggak salah ya, kisaran tahun 97. 97. 97 itu udah resmi dibuka deh. Tapi itu bukan nama hotel yang saya kerja kemarin. Jadi mereka tuh udah ganti nama hotel 2 kali kalau nggak salah ya. Gue lebih penasaran dengan sosok si ganteng dan anak-anak kecil yang notabene tuh orang luar ya. Sebenarnya mereka ini siapa nih? Kenapa bisa ada sosok makhluk astral tapi dalam bentuk bule nih atau londo nih ya kan? Iya. Saya juga nggak tahu sih apakah pemakaman umum itu udah lama banget dari era Belanda kah atau emang pemakaman umum baru terus ya digusur aja gitu, saya juga kurang paham. Waktu itu saya pernah dimimpin ya sama mereka. Itu saya diajak ke Kebun Raya Bogor Bang. Katanya itu rumah mereka, kata di sana. Hah? Kayak gitu sih. Saya nggak tahu itu sekedar mimpi aja atau emang beneran mereka nunjukin kalau ya rumah kita tuh di sini. Kayak gitu. Orang Bogor ternyata dia. Dia orang Belanda. Orang Bogor ternyata. Oh, mungkin rumahnya di Istana Bogor tapi dimakamin di situ. Ya, tapi saya nanggapnya gini Bang. Di Istana Bogor kan ada makam kuno Belanda ya. Nah, saya tangkap tuh kayaknya mungkin salah satu yang di situ kah atau emang ada makam yang nggak keidentifikasi tapi ya udah rata aja sama tanah. Wah, ini masih menjadi misteri lah pokoknya. Kita nggak tahu sebenarnya sosok ini siapa dan dari mana asalnya. Intinya seperti itu Bang. Ya, betul. Misteri banget nih. Banget. Wah, terima kasih banyak ya buat Bang Indra ya sudah mampir ke sini, dan gue juga mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada hari ini. Ambil sisi baiknya, buang sisi jeleknya. Dan sekali lagi, gue mau ngajak kalian yang punya cerita-cerita menyeramkan dan mau jadi narasumber kayak Bang Indra bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Kamis, Sabtu, dan Senin di jam 9 malam karena masih banyak banget nih video menyeramkan yang wajib kalian saksikan. Akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Indra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.